O most divine creator, I seek thy hand. You have promised us a warrior savior. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria di sebuah planet di luar bumi yang bernama planet Sakar. Tampak dia yang sedang melakukan sebuah ritual guna memohon pertolongan kepada sang pencipta agar dikirimkannya seorang prajurit guna menyelamatkan planet yang mereka huni. Yang mana saat ini planet mereka sedang lemah dan kezaliman telah terjadi di mana-mana akibat dari seorang pemimpin yang sangat tidak adil. Dan prajurit yang nantinya akan datang menolong mereka itu ternyata sudah dinubuatkan oleh para utusan-utusannya, yang mana sudah dituliskan pula di kitab-kitab kuno peninggalan mereka. Di waktu yang sama di pesawat luar angkasa, tampak sosok hijau besar yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, dia adalah Hulk yang saat ini tengah melihat sebuah hologram dari seorang Tony Stark, sang Iron Man, serta ketiga orang rekan-rekan Avengers-nya yang lain. Di mana dengan sangat menyesal, mereka terpaksa harus mengambil sebuah keputusan untuk mengasingkan Hulk ke suatu tempat yang jauh di luar dari planet bumi. Tentu saja hal itu akibat dari kekuatan Hulk yang sangat mengerikan apabila dia berada dalam kondisi yang marah, dan terkadang dia sendiri pun tidak bisa mengendalikannya. Mendengarkan hal itu tentu saja membuat Hulk gusar hingga dia mulai merusak dan menghancurkan pesawat yang dia naiki. Dengan kerusakan pesawat mengakibatkan sistem telah rusak dan otomatis lintasannya pun berubah hingga pesawat yang semula diarahkan ke sebuah planet tak berpenghuni kini memasuki lubang cacing, hingga inilah yang terjadi. Halo Sobat Neng, tetap jaga dirimu beserta keluargamu. Semoga sehat, banyak uang, serta berbahagia. Akibat dari hal itu, pesawat telah mengalami kerusakan yang parah. Namun Hulk nyatanya berhasil selamat dari pesawat tersebut. Nampaknya kehadiran pesawat Hulk yang jatuh telah dilihat oleh para penghuni planet. Hingga belum kena Hulk menghirup udara, sudah terlihat beberapa makhluk yang coba untuk menangkap dirinya. Tentu saja mereka bukanlah lawan yang setanding untuk Hulk, hingga belum selesai yang satu sudah datang yang lain. Dan orang yang barusan menembak Hulk adalah prajurit dari sebuah kerajaan yang mendapatkan perintah untuk siapapun yang datang ke planet mereka adalah milik dari kerajaan, dan dengan alat Torchbot sangat mudah untuk membuat Hulk tumbang seketika. Close enough. Singkat cerita, Hulk pun dibawa ke sebuah penjara kerajaan yang mana sudah terdapat beberapa makhluk yang ternyata mereka semua pun sudah dijadikan budak. Bahkan mereka dijadikan sebagai para petarung gladiator untuk menghibur raja dan orang-orang yang membutuhkan tontonan yang menarik. Tampak di antara mereka yang bernama Lepin coba untuk menjelaskan kalau mereka sebentar lagi akan bertarung, dan dia mengajak semua yang ada di situ untuk dapat bekerja sama agar selamat serta memenangkan pertarungan. Welcome to the Crown City Coliseum, the Crowden! Saat Colt mengetahui kalau lawan yang nanti akan mereka hadapi adalah saudaranya, bergegas Colt lalu menghampirinya. Akan tetapi Hulk yang memang tidak niat bertarung coba berusaha untuk keluar dari tempat tersebut, sementara para rekan-rekannya yang senasib coba bertarung agar bisa selamat. Melihat Hulk yang tidak ingin bertarung, satu-satunya harapan Lavin dan rekan-rekannya adalah kekuatan dari Colt guna menghadapi lawan. Dan tiba-tiba melihat hal itu, Colt yang sudah tidak bisa menasehati saudaranya segera saja menghentikan mereka.
Penonton pun mulai bersorak dengan riuhnya, dan sang raja yang melihat itu pun tidak ingin kesenangannya berlalu dengan begitu cepatnya, hingga kembali dia memerintahkan budak selanjutnya guna menghadapi Hulk dan rekan-rekannya. Seekor gurita raksasa telah muncul dan tentakel-tentakelnya mulai menghabisi serta menangkap musuh satu persatu. Mendapati pemandangan seperti itu, ditambah Hulk merasa terancam jiwanya, pada akhirnya kemarahannya pun sudah menjadi-jadi, hingga inilah yang terjadi. Mamam, selesai sudah. Namun kemarahan yang besar masih memerlukan penyalurannya, hingga saat ini Red King lah target Hulk selanjutnya. I'll take care of this one myself. Red King yang terpacu adrenalinnya akibat dari kekuatan Hulk pada akhirnya turun ke gelanggang guna menjajal kekuatannya. Melihat Red King terluka, sebagai seorang punggawa tentu saja tidak akan membiarkan rajanya dipermalukan di depan rakyatnya, hingga Kyra segera saja turun membantu. Menyadari betapa kuat dan mengerikannya Hulk, tiba-tiba saat ini yang tersisa di kelompok adalah Hulk, Mick, Korg, Heroim, dan Eloy, putri dari mantan sang gubernur pendiri perlawanan. Korg yang merasa bersalah atas kematiannya Levin mulai menceritakan kenapa dia dan saudara-saudaranya bisa sampai ke tempat tersebut. Ternyata dia berasal dari planet Corona. Mereka adalah perampok yang mengambil apapun yang mereka inginkan, dan tidak ada satupun selama ini yang mampu menghalangi mereka. Hingga pada suatu waktu mereka telah menemukan sebuah planet dan mereka hendak menangkap pribumi guna nantinya mereka akan pelajari. Akan tetapi kali ini yang mereka tangkap adalah Thor, sang putra Odin, dan dia ternyata tidak sendirian. Hingga melihat kekuatan mereka, Korg beserta saudara-saudaranya bergegas lari dari tempat tersebut, dan mereka pun harus berakhir di planet Sakar. Not outrun the beast. My name is Eloy, daughter of ex-Governor Ronan Keefe. Keesokan harinya, mereka kembali memasuki gelanggang pertarungan. Namun kali ini, mereka sudah mulai disatukan dengan visi misi, hingga dengan mudahnya mereka menghabisi lawan. Penonton pun tampak sangat senang melihat Hulk dan rekan-rekan, bahkan mereka sudah mulai meneriaki dengan riuhnya Hulk. Bahkan mereka sudah menganggap bahwa Hulk yang akan membawa perubahan besar nantinya bagi planet mereka. Tapi semua belum berakhir, hingga kembali musuh yang jauh lebih besar dan kuat akan mereka hadapi. Hulk pun terlihat jatuh bangun dalam menghadapi musuh kali ini. Bahkan terlihat darahnya mulai menetes akibat serangan-serangan musuh. Bahkan Hulk pun harus masuk ke dalam mulut sang makhluk. Tapi tiba-tiba Hulk terlihat merobek serta keluar dari tubuh makhluk itu. Malam harinya, Kyra terlihat mendatangi Hulk dan mengajaknya ke suatu tempat. Dia sudah mengetahui kalau Eloy akan coba dibebaskan oleh rekan-rekan perlawanannya malam ini, dan Kyra menginginkan Hulk untuk bisa pergi bersamanya, dan dia akan memastikan mereka bisa keluar dengan selamat, hingga Hulk tidak perlu bertarung kembali. Karena kedatangan Hulk kali ini telah membuat rakyat memiliki sebuah harapan atas keinginan mereka dalam menjatuhkan sang raja. Sementara mereka tidak tahu kejadian yang sebenar-benarnya. Scene pun lalu kembali ke beberapa tahun yang lalu saat Spike turun ke Sakar dan mulai menguasai mereka hanya dalam hitungan jam. Bahkan keluarganya Kyra menjadi korban keganasan dari Spike. Dan saat kondisi Kyra sudah terkepung, tiba-tiba He saved me.
Seperti apa yang telah Kera katakan, rekan-rekan dari pergerakan Eloy telah sampai guna membebaskan sang putri. Namun Hook memperingati ke mereka agar tidak ada satupun yang pergi dari tempat tersebut atau mereka akan mati semua. Rekan-rekannya yang lain pun turut atas nasihat Hook. Bahkan mereka telah menganggap Hook adalah Sakar Son baru, yaitu sang penyelamat yang telah dinubuatkan. Dan juga jika pertarungan ketiga mereka bisa dimenangkan, pada akhirnya toh mereka pun akan dibebaskan juga. Namun tidak berapa lama mereka mendengar bunyi tembakan dari belakang pintu. Keesokan harinya, betapa sangat terkejutnya Kok manakala yang harus mereka hadapi adalah makhluk yang pernah dia hadapi, dan karena dikejar olehnya lah mereka bisa terdampar di situ, dan siapa sangka ternyata dia pun ikut terdampar. Hanya dengan sekali kibasan palunya, Hook dan yang lainnya sudah terlempar sangat jauh. Kali ini Hook dan partner telah menemukan lawan yang sepadan. Sebagai seorang Asgardian, baginya Hook tidaklah asing karena Hook memang sering disebut-sebut oleh penduduk Asgard. Namun, betapapun kuatnya dia, selama Torchbot atau disk tersebut masih menempel di dadanya, dia dan yang lain bertindak atas kehendak orang lain yang telah memegang remote disk tersebut. Not be me! And through his blood, he shall restore life to all of Sakaar. Hook yang terus-terusan terjatuh sangat marah dibuatnya hingga dia melemparkan beberapa sajam sekaligus, hingga inilah yang terjadi. Hook pun pada akhirnya harus dihentikan rekan-rekannya sebelum dia membunuh Bill. Dengan kemenangan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku bahwasannya 3 kali kemenangan berturut-turut, maka mereka akan dibebaskan, tidak lagi menjadi budak dan tidak lagi harus bertarung. Akan tetapi sebagai warga negara mereka haruslah membuktikan kesetiaannya kepada kerajaan, dan sebagai bukti kalau mereka patuh dan setia, mereka harus membunuh Eloy karena telah berkhianat mencoba kabur dari kurungan sang raja. Tentu saja Hook langsung menolak keinginan sang raja yang tentu saja disepakati juga oleh ketiga rekan-rekannya. Punishable by death! Sesaat setelah Red King menyiksa Hook dan rekan, tampak Bill yang terbangun dan mulai mengeluarkan kekuatannya, hingga inilah yang terjadi. Bill dengan petirnya telah membebaskan mereka yang tersandera oleh Disk, dan sebelum kepergiannya dia bahkan bersedia juga untuk mengembalikan Hook ke bumi. Akan tetapi Hook yang sudah kecewa dengan para Avengers yang telah membuang dirinya, tidak menginginkan dirinya kembali lagi untuk pergi ke bumi. Earth is no home of mine. Hook pun bergegas pergi dari arena tersebut, walaupun Mick beserta yang lain berusaha untuk mencegahnya pergi dan agar ikut serta bersama mereka, dan bersama-sama mereka ingin membebaskan planet Sakaar dari tyranny Red King. Akan tetapi karena pengkhianatan yang dilakukan kawan-kawannya sesama Avengers di bumi membuat Hook merasa tidak lagi memerlukan kawan. Dia hanya perlu sendiri. I want you to hunt down and kill that monster! Eloy pun membawa ketiga rekannya ke markas perlawanan yang dipimpin oleh Gubernur Jurik, kawan dari sang ayah. Malam harinya, Mick yang tampak tidak bisa tidur mencoba untuk mencari udara segar, karena malam ini adalah malam dia menjadi makhluk yang bebas dan tidak lagi terkurung. Tiba-tiba dia mendapati 2 budak yang masih ada 2 disk di dadanya yang mengatakan kalau Mick saat ini perlu diselamatkan. It is you who need saving. Hingga kebenaran pun terungkap manakala dia mendapati Jurik tengah berkomunikasi dengan Red King, dan dia diperintahkan oleh sang raja untuk menghabisi mereka semua. Hingga terjadi perkelahian yang menyebabkan salah satu lengan Mick putus.
Di tempat lain, terlihat Kyra yang menemukan keberadaan Hook dan dia menantang Hook untuk berduel dengan dirinya. Tiba-tiba, Kyra melihat pesawat yang sama yang pernah dia lihat di waktu yang lampau. Peristiwa yang pernah sekali terjadi, kini Spike kembali lagi untuk menghancurkan penduduk. That ain't my fight. This is... Pada akhirnya, guna menyelamatkan para penduduk, Kyra, Aloy, dan yang lainnya bahu-membahu untuk menyelamatkan penduduk hingga tiba-tiba Hook datang pada saat yang tepat. Tapi karena banyaknya yang sudah terkena virus, dia pun tidak luput dari sengatan Spike hingga... Singkat waktu, Kyra yang tengah mencoba untuk menyelamatkan seorang bocah, mendadak dia dikejutkan dengan kehadiran hologram Red King, dan yang membuatnya lebih terkejut lagi manakala sang raja mengatakan dialah yang telah membuat kekacauan ini, dialah sang pemilik Spike, dan dia untuk melenyapkan Hook beserta rekan-rekannya sengaja mengirimkan Spike. You unleashed them onto my village? Dan saat ini, Kyra hanya harus pergi atau dia pun harus dilenyapkan bersama dengan para pengkhianat hingga inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Kyra beserta pasukannya pada akhirnya berhasil membawa Aloy beserta rekannya, termasuk Hook yang telah tewas ke hadapan Red King guna dilakukan eksekusi, yang mana hal itu disiarkan live agar seluruh rakyat melihat bahwa siapapun yang telah berkhianat akan mati di tangannya. Tentu dengan harapan agar tidak akan ada lagi pengkhianatan-pengkhianatan di kemudian harinya. My loyal citizens. Namun tiba-tiba Hook yang dikabarkan telah tewas malah bangun, yang mana membuat sang raja terkejut hingga inilah yang terjadi. Ternyata Kyra yang mengetahui kalau Red King lah yang menjadi penjahat sebenarnya, sekarang malah berbalik untuk menghancurkan rejim sang raja, hingga dia beserta Hook dan rekan segera saja menghadapi semuanya. Hook yang dengan kekuatannya tentu bukanlah tandingan dari Red King, hingga pada akhirnya harus mengalami senjata makan tuan. Di akhir film, Hook pun pada akhirnya dinobatkan sebagai seorang raja baru di planet Sakaar, dan dia didampingi oleh Kyra. Now I don't know what to do. Then allow me to take that journey with you. Dan film pun tamat. Apakah film kartun ini akan jadi sebuah film yang nantinya akan diangkat di film layar lebar versi orang? Tentunya akan sangat menarik bila nantinya akan terjadi. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir, hingga tiba bagi saya untuk ucapkan Ciamik.